تكون لك يا ربنا رضوان الحق أسأل نسألك به من الرفيق أسأل من الطريق أسأل من العلم أنفعه من العمل أسرع من المكان أسرع ومن الأكل رغد من الرزق أجابه وأسرعه ومما ذكر أن كسرى أخذ معذبا لولده يعلمه ويعذبه فلما بلغ الولد الغاية في الفضل والآداب استهدره المعذب يوما وضربه ضربا وجميعا وجيعا من غير جرم ولا سبب فحاكد الولد على المعلم إلى أن كبر ومات أبوه فتولي الملك بعده فاستحضر المعلم وقال ما حملك على أن ضربتني في يومك ضربا وجيعا من غير جرم ولا سبب فقال المعلم اعلم أيها الملك أنك لما بلغت الغاية بالفضل والآداب علمت أنك تنال الملك بعد أبيك فأردت أن أذيقك طعم الضرب وعلم الظلم حتى لا تظلم أحدا فقال له جزاك الله خيرا ثم أمر له بجائزة وصرفه أفاد ذلك كله ابن حجر. Ini lanjutan tentang kemarin jadi maksiat memukul, tapi ada pukulan-pukulan yang memang bisa menjadi sebab orang itu kemudian menjadi pelajaran dan menjadi artinya bekal dalam hidupnya sehingga kemudian menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Ini kemudian ada satu artinya kisah disebutkan bahwasanya seorang Kisra artinya gelar Raja Persia dahulu mengambil seorang guru untuk anaknya mengajarkan pendidikan agama mengaji agar ia mengajarkannya dan mendidiknya. Maka ketika sang putra mahkota telah mencapai puncak batas tertentu dalam kemuliaan dan budi pekerti, pada suatu hari sang guru meminta ia hadir ke hadapannya. Dan kemudian sang guru memukulnya dengan pukulan yang menyakitkan dengan tanpa ada salah sebab dari putra mahkota tersebut. Berikutnya sang putra mahkota menyimpan rasa dendam kepada sang guru ini hingga ia dewasa dan kemudian bapaknya sang raja meninggal dunia, lalu sang putra mahkota berkuasa atas kerajaan daripada sepeninggalnya ayahnya orang tuanya kaisar tersebut. Dan kemudian ia mengundang untuk hadir sang gurunya yang dahulu memukulnya. Dan kemudian berkata, apa yang membuat Anda sehingga Anda memukulku pada suatu hari dengan pukulan yang sangat menyakitkan tanpa ada salah dan tanpa sebab? Maka kemudian sang gurunya ini pun menjawab, ketahuilah wahai sang raja, sesungguhnya ketika engkau mencapai batas tertentu dalam keutamaan dan budi pekerti, maka engkau mengetahui bahwa engkau akan meraih kerajaan sepeninggal ayahmu. Maka aku bermaksud untuk memberikan kepadamu rasa sakit terkena pukulan dan rasa sakitnya perbuatan dolim, sehingga engkau tidak akan berbuat dolim kepada seorang pun. Maka kemudian putra mahkota ini yang sudah jadi raja menggantikan ayahnya, kemudian menjawab, akhirnya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas Anda dengan balasan yang baik. Kemudian ia menyuruh untuk memberikan hadiah kepada gurunya tersebut, tetapi kemudian ia pun meninggalkan daripada hadiah tersebut. Nah, ini salah satu artinya pukulan yang tujuannya untuk apa? Untuk mendidik daripada siapa orang nanti ketika dia artinya sudah artinya mengambil satu
derajat katakanlah memimpin, walaupun memimpin untuk keluarganya, maka ia mendapatkan pelajaran dari gurunya tersebut menjadi bekal bahwa dia tidak boleh berbuat zalim kepada siapapun. Oleh karenanya, insya Allah mudah-mudahan, tetapi saat ini sungguh berbeda kondisinya. Jadi kita kalau mau pukul, kalau dulu kita artinya ngaji, ya dipukul betulan gitu. Ya, tapi alhamdulillah kalau sekarang coba pukul sudah ya jadi kasus begitu. Lain tidak guru ngajinya ya akan menjadi apa? menjadi tersangka dan lain sebagainya. Nah, ini keadaan sudah artinya sedemikian seperti ini. Nah, oleh karenanya tentu saja pukulan-pukulan artinya yang tujuannya untuk mendidik, maka itu artinya sangat diperlukan sebatas artinya tidak memberikan cacat dan lain sebagainya. Tujuannya betul-betul mendidik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga penting untuk memberikan perhatian. Wa ma'asir rizli mithlul masyi fi si'ayati ay wasin bi muslimin ila nahwi sultan aw qadhi ayil muslim. Dan berikutnya adalah maksiat-maksiat kaki, ialah seperti berjalan untuk memfitnah, yakni mengadu domba orang Islam kepada semisal sultan atau raja, atau untuk membunuhnya, yakni membunuh orang Islam tersebut. Nah, ini masyarakat banyak juga artinya macam-macam dari maksiat kaki ini di langkah kaki kita ini. Aw mayadruhu ayul muslim bi ghairi haqqin ay fi dzalikal madhkur kulli, atau sesuatu yang membahayakannya yakni orang Islam dengan tanpa ada hak, yakni dalam semua hal tersebut seluruhnya. Jadi melangkahkan kaki untuk fitnah, memfitnah, mengadu domba, dan ataupun untuk artinya mencelakai, menzalimi, dan apapun yang membahayakan untuk orang Islam dengan tanpa ada hak, yakni dalam semua hal tersebut. Fadzalika katajassusi li auratihi wal basi an uyubihi, dan semua itu adalah seperti menyelidiki aurat-auratnya, rahasia pribadi, dan menceritakan aib-aibnya. Kalau Allah Ta'ala walladzina yu'duna al-mu'minina al-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 58, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Nah, ini maksudnya apapun bentuknya, entah itu tangan, entah itu kaki, begitu, lidah dan lain sebagainya, yang secara umum dilarang menyakiti hanya orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Bagaimana dzalika al-madhkur min kulli ma hurrima al-masyurih kadzuhuli ala dhalamati ma'amillah bidulmihim kata bizawajir, dan lain sebagainya dari semua hal tersebut, dari segala yang dilarang untuk berjalan kepadanya, seperti masuki wilayah orang-orang zalim serta ridho dengan kezaliman mereka. Jadi melangkah kaki kepada artinya orang-orang yang berbuat zalim, dan kita artinya tidak berbuat apapun, ridho dengan kezaliman mereka, seperti itu. Jadi masuk ke dalam kemaksiatan langkah kaki yang kita berbuat seperti itu. Oleh karena penting menjaga langkah-langkah kaki kita, apalagi kemudian
secara tidak langsung ridho dengan kedoliman yang terjadi. Nah, karena kita tidak berbuat gitu. Tapi kita hanya membiarkan kedoliman tersebut. Nah, bisa jadi salah satu sebab ada bentuk kedoliman, karena kedoliman tadi artinya yang dilakukan oleh kita. Dolim terhadap orang lain, maka kemudian kedoliman itu kembali kepada diri kita, sehingga menyulitkan diri kita. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Apalagi dolim terhadap artinya para ulama yang soleh. Bukan tidak mungkin seperti itu. Apalagi terhadap artinya keturunan zuriat keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang ada, kemudian kita menjadi sulit, mungkin salah satu penyebabnya itu perbuatan dolim yang dilakukan orang lain, kita terkena kedoliman tersebut. Apalagi ketika sudah melakukan mubahalah, luar biasa. Ya. Jadi tidak artinya tiba-tiba begitu saja kejadian. Ada rincian kejadian yang membuat sebab yang seperti ini. Mudah-mudahan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya Al-Imam Al-Qutub Syekh Habibullah bin Muhsin Al-Athas, sebab satu doanya berdoa kepada Allah, semoga kota Bukhari ini menjadi kota yang diberkahi, dirahmati seperti kota Madinah dan Makkah Al-Mukarramah. Doanya begitu luar biasa. Tapi kalau kita sudah berbuat dolim kepada ulama, apalagi ulamanya keturunan dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian itu akan dikembalikan kepada orang yang berbuat dolim tersebut. Nauzubillah min dzalik. Semoga segera bertobat dan diampuni oleh Allah